Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk tugas ujian akhir semester atau UAS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Nah, apa aja sih yang dipelajari dalam fonologi itu? Yang pertama ada fonetik. Fonetik yaitu bagian dari fonologi yang mengkaji dan mendeskripsikan bunyi bahasa dari sudut ucapan, bagaimana cara membentuknya sehingga menjadi getaran udara dan dapat diterima oleh pendengaran. Nah, apa sih manfaat kajian fonologi? Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan membaca. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penggambaran bunyi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengucapan bahasa. Dengan mempelajari fonologi, siswa dapat memahami bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh anak dan membantu mereka memahami makna dari bunyi-bunyi tersebut, sehingga membantu mereka meningkatkan kemampuan komunikasi. Cabang ilmu fonologi itu ada apa aja sih? Nah, fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa baik dari proses, terbentuk maupun perubahannya. Objek studinya adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ucapan bersama dengan kombinasi nada, hentian, dan durasi. Fonologi memiliki dua cabang ilmu yang paling berkaitan, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa terbentuk dan berubah. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya, apakah bunyi-bunyi bahasa itu dapat membedakan makna kata atau tidak. Fonemik, cabang ilmu linguistik yang meneliti bunyi bahasa secara umum. Fonemik merupakan subdisiplin fonologi yang paling berkaitan langsung dengan bahasa. Berikutnya adalah mengidentifikasi struktur silabel, vokal, konsonan, keberadaan vokal. Dalam fonologi bahasa Indonesia, struktur silabel, vokal, dan konsonan memainkan peran penting dalam analisis suatu bahasa. Contohnya, dalam bahasa Thai dialek Rongkong, vokal berada di berbagai posisi silabel seperti awal, tengah, dan akhir silabel. Berdasarkan data pada tabel 5, vokal I pada bahasa Thai dialek Rongkong tidak menempati posisi awal silabel, tetapi vokal I menempati posisi tengah dan akhir silabel. Contohnya pada kata sipi dan pada kata kuli. Selain itu, vokal U pada bahasa Thai dialek Rongkong menempati posisi awal, tengah, dan akhir silabel. Contohnya pada kata ulu, uminka, dan uminka. Berikutnya adalah cabang fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat bicara yang digunakan dalam pembentukan bunyi. Fonetik artikulatoris membahas proses alat ucap pada tubuh manusia yang dapat menghasilkan bunyi dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Dalam fonetik artikulatoris, yang dipelajari adalah posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa dalam konteks bahasa Indonesia. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa Indonesia dihasilkan melalui gerakan organ-organ pembentuk suara seperti bibir, lidah, dan gigi. Susunan bunyi bahasa dan ragam fonetik. Dalam fonologi bahasa, susunan bunyi dan struktur bunyi melibatkan fonem, vokal, dan konsonan serta cara mereka disusun dalam suatu bahasa. Struktur silabel yang terdiri dari onset atau bagian awal, nukleus bagian tengah, dan koda bagian akhir merupakan salah satu aspek penting dalam susunan bunyi suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 34 fonem yang terdiri dari fonem vokal, konsonan, dan diftong. Selain itu, distribusi fonem vokal dan konsonan dalam suatu bahasa juga menjadi fokus dalam menganalisis susunan bunyi suatu bahasa. Oleh karena itu, susunan bunyi bahasa melibatkan kajian fonologi, mempelajari fonem vokal, konsonan, serta struktur silabel dalam suatu bahasa. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana alat-alat dalam tubuh manusia menghasilkan suara atau bunyi bahasa. Yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik seperti gelombang suara, frekuensi, dan kecepatan saat merambat di udara. Yang ketiga ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran.
Identifikasi dan klasifikasi vokal. Vokal dapat diidentifikasikan dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk bibir dan jarak lidah dan langit-langit atau struktur. Berdasarkan bentuk bibir, vokal dapat diklasifikasikan menjadi vokal bulat, vokal netral, dan vokal tak bulat. Sedangkan berdasarkan jarak lidah dan langit-langit, vokal dapat diklasifikasikan menjadi vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Dalam bahasa Indonesia, vokal juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, yaitu vokal tinggi, vokal tengah atau madya, dan vokal rendah. Selain itu, vokal juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian lidah yang bergerak, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Dengan demikian, terdapat beragam cara untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan vokal dalam studi fonetik dan fonologi. Analisis konsonan. Analisis konsonan dalam konteks bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pengumpulan data. Pertama, data konsonan dalam bahasa Indonesia harus dikumpulkan dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001. Klasifikasi data. Setelah data konsonan dikumpulkan, data harus diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria seperti konsonan nasal, konsonan geseran, dan konsonan getar. Penyediaan data. Data konsonan harus dibentuk menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti seperti grofonologi. Analisis data. Setelah data konsonan diklasifikasi dan dibentuk, data harus dianalisis untuk menemukan pola dan struktur dalam bentuk kata dasar. Penulisan atau penyusunan laporan. Hasil analisis data konsonan harus dikumpulkan dan disusun dalam bentuk laporan yang dapat dibaca dan dimengerti. Dengan melakukan analisis konsonan dalam konteks bahasa Indonesia, kita dapat menemukan pola dan struktur dalam bentuk kata dasar yang membantu kita memahami lebih baik bahasa Indonesia. Macam-macam konsonan. Ada konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara dan dilepaskan secara tiba-tiba. Yang kedua ada konsonan geseran atau frikatif. Konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dihasilkan dengan interaksi antara konsonan sampingan dan rongga mulut. Yang ketiga ada konsonan nasal. Konsonan nasal atau sengau adalah fonem yang dihasilkan melalui bantuan rongga hidung. Yang keempat ada konsonan paduan. Konsonan paduan atau konsonan sengau adalah konsonan yang dihasilkan dengan interaksi antara konsonan nasal dan konsonan sampingan. Yang kelima, konsonan getar. Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi. Yang keenam, konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator yang singkat dan cepat menyentuh tempat artikulasi. Dan yang terakhir adalah konsonan sentuhan kuat. Konsonan sentuhan kuat atau konsonan flap adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator yang singkat dan cepat menyentuh tempat artikulasi. Mengidentifikasi pengaruh bunyi transkrip dan literasi. Pengaruh bunyi transkrip dan literasi dalam konteks bahasa Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek, antara lain: 1. Pengaruh pada kompetensi membaca dan menulis. Pengaruh bunyi transkrip dan literasi dalam membantu siswa memahami dan mengembangkan kompetensi membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. 2. Pengaruh pada pemahaman bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa transkrip dan literasi dalam membantu siswa memahami dan mengembangkan pemahaman bunyi bahasa Indonesia seperti bunyi vokal, diftom, dan konsonan. Yang ketiga, pengaruh pada pembelajaran berbasis media. Pengaruh bunyi transkrip dan literasi dalam membantu siswa memahami dan mengembangkan pembelajaran berbasis media seperti pembelajaran online dan pembelajaran menggunakan perangkat digital. Yang keempat, pengaruh pada peningkatan pembelajaran. Pengaruh bunyi transkrip dan literasi dalam membantu siswa meningkatkan pembelajaran seperti peningkatan pemahaman bunyi bahasa, kompetensi membaca dan menulis, dan pembelajaran berbasis media. Menganalisis bunyi suprasegmental. Analisis bunyi suprasegmental dalam konteks bahasa Indonesia melibatkan pemahaman tentang unsur-unsur bunyi yang tidak dapat disegmentasikan, seperti nada turun, keras lembut, hentian, dan panjang pendek. Dua bunyi suprasegmental dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, antara lain tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menjadi bunyi yang keras, dan dengan arus udara yang lemah sehingga menjadi bunyi yang lembut.
Yang kedua ada hentian. Hentian adalah unsur bunyi suprasegmental yang menunjukkan adanya hentian dalam bunyi bahasa, seperti hentian sejenak atau hentian agak lama. Yang ketiga ada panjang pendek. Panjang pendek adalah unsur bunyi suprasegmental yang menunjukkan adanya panjang pendek dalam bunyi bahasa, seperti panjang pendek yang diucapkan dengan arus udara yang lemah. Grafem. Grafem dalam fonologi merujuk pada satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contohnya adalah huruf, hologram, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Satu grafem dapat dipetakan tepat pada satu fonem, meskipun ada sistem ejaan yang memetakan beberapa grafem untuk satu fonem. Dalam konteks fonologi, grafem membantu dalam menganalisis dan memahami sistem bunyi suatu bahasa, serta hubungannya dengan representasi tertulis. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, grafem E dapat mewakili fonem E dan E. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hubungan antara grafem dan fonem dalam kajian fonologi dalam sebuah bahasa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang dari kelompok 13 sesuai dengan RPS secara lebih detail dan lebih lengkap dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai fonem. Definisi fonem adalah bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna dalam bidang fonemik. Kita akan mempelajari tentang perbedaan makna yang ditimbulkan oleh perbedaan cara penuturan dalam suatu bunyi bahasa. Hal ini sangat penting karena dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah bunyi-bunyi bahasa yang secara sepintas sama, akan tetapi sangat berbeda dari segi makna yang ditimbulkannya. Contoh-contoh fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti dalam bahasa Indonesia, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Dalam kata jahit dan jahat, yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut juga dengan fonem. P dan B, misalnya perbedaan antara kata pola dan bola menunjukkan perbedaan fonem. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf C untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang. Yang kedua huruf A, oi untuk menuliskan kata-kata gueru, ilo, umur. Huruf hidup yang diberi titik dua di atasnya seperti A, E, dan O menandai bahwa huruf tersebut dibaca dengan sebagai suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda saat ini. Dan yang kedua ada ejaan republik. Ejaan republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian disebut dengan nama Ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu Ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen adalah huruf O menjadi U seperti pada guru menjadi guru. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, ke barat-baratan. Ejaan Suwandi ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan atau EYD pada masa Menteri Masyhuri Saleh pada masa mengesahkan pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu dari DJL Cilacap menjadi Jalan Cilacap. Berikutnya adalah pembaruan ejaan. Adalah tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Sejak awal abad ke-19, lebih dari 31 bahasa modern telah melakukan pembaruan ejaan. Kadang secara radikal, Indonesia telah mengalami beberapa kali pembaruan ejaan, dengan yang terakhir berupa pemberlakuan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Yang berikutnya adalah ejaan Melindo, adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Dan yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan adalah
penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan hasil kerja dari Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk oleh LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada 1966. Ejaan ini diresmikan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-27, 17 Agustus 1972. Selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa penyempurnaan itu diantaranya adalah yang pertama, huruf J, TJ, NJ, CH, TJ, SJ pada ejaan Swandi diubah menjadi J, NJ, KH, C, SY. Yang kedua, kata ulang harus ditulis hanya dengan menggunakan tanda hubung. Penggunaan angka 2 diperkenankan hanya pada penulisan cepat dan natula. Jadi selanjutnya yaitu premis dan hipotesis kerja dalam fonem. Premis dan hipotesis kerja dalam fonem bahasa Indonesia melibatkan dua aspek penting. Premisnya adalah bahwa sistem bunyi bahasa memiliki kecenderungan tertentu, sedangkan hipotesis kerjanya adalah dasar analisis untuk menentukan fonem dalam suatu bahasa. Dalam konteks analisis fonem, terdapat dua hipotesis kerja yang digunakan, yaitu satu, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dimasukkan ke dalam fonem yang berbeda bila dalam lingkungan konteks minimal, dan dua, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dianggap sebagai fonem yang sama apabila bunyi-bunyi itu terdapat dalam lingkungan komplementer. Analisis fonem bahasa mengikuti langkah-langkah penting, termasuk pencatatan bunyi yang mirip dan kontras, serta penerapan hipotesis kerja untuk menentukan fonem-fonem dalam bahasa tersebut. Oposisi morfem. Oposisi morfem merujuk pada perbedaan makna antara dua morfem dalam suatu bahasa dalam konteks bahasa Indonesia. Oposisi morfem dapat didemonstrasikan melalui teknik oposisi, di mana perbedaan makna antara morfem-morfem tertentu dianalisis, namun hasil penjarian tidak menghasilkan informasi spesifik mengenai contoh oposisi morfem dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendemonstrasikan oposisi morfem dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan analisis terhadap pasangan morfem yang memiliki perbedaan makna yang signifikan seperti contoh pada penelitian linguistik terkait.